biasa. Kita sapa juga kali Kak ya yang di rumah ya Kak. Iya. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan baik-baik ya. Yes, tentunya kita masih tunggu untuk bisa ibadah onsite bareng teman-teman Charis Kids-nya ya. Iya. Iya. Seru banget deh pokoknya kalau ibadah bareng-bareng ya Kak. Betul, rasanya tuh atmosfernya lebih gitu loh. Semangatnya tuh membara sekali kalau ibadah onsite. Benar. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik pada bawa buku activities-nya nggak? Bawa buku activities yang minggu lalu? Bawa? Pinter, yang bawa itu jangan lupa nanti ada mengerjakan activities-nya yang mungkin minggu lalu belum dapet. Nanti bisa minta langsung ke kakak Charis Kids-nya ya. Jangan lupa kalau misal udah dikasih bukunya, itu dikasih nama dan disimpan dibawa pulang ya. Jangan sampai ketinggalan. Iya, bersama barang-barang yang lain juga. Jangan Betul. sampai ketinggalan. Susah tuh kalau ketinggalan. Iya. Nah, selain itu kakak juga mau ingetin nih untuk adik-adik semuanya sepanjang ibadah duduknya tetap di dalam kotak masing-masing ya. Duduk atau berdiri tetap di dalam kotak masing-masing. Dan juga semua permainan, gadget, handphone bisa disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing sepanjang ibadah ya. Oke? Oke. Oke? Oke, pinter. Nah, kayaknya adik-adiknya udah pada semangat gak sih nih Kak? Kayak udah Iya. pengen mulai ibadahnya. Pengen cepet-cepet mulai, pengen cepet-cepet mendengarkan firman dan activity. Betul. Yuk kalau kayak gitu kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Ayo, ayo. Let's go, bangkit berdiri semuanya. Oke. Nah, Ayo, bangkit berdiri yuk. bangkit berdiri, bangkit berdiri. Oke. Charis Kids. Lagi, Charis Kids. Wih mantap, mantap, mantap. Semangat banget nih. Suka nih kalau kayak gini nih. Yuk kita langsung mulai aja kali ya Kak ya. Ya, yang keras ya nyanyi jingle-nya ya. Let's Oke? go. Oke. Kita nyanyi jingle Charis Kids dan joget tariannya ya. Let's go dengan musik. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Charis Kids. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, grace, grace. Yeay, coba aku mau dengar sekali lagi. Charis Kids. Masih pada ngantuk ya? Coba siapa yang masih ngantuk angkat tangannya? Oh ada. Aku. Gak apa-apa. Coba aku mau dengar lagi sekali lagi. Charis Kids. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang tos kanan kirinya bilang Blessed Sunday. Blessed Sunday. Blessed Sunday. Ayo kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Ayo. Let's go. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Kita nyanyiinnya sama-sama ya. Bilang I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Sekali lagi yang lebih kenceng. I love you Jesus. Deep down in my heart. Sekali lagi ya. Kita nyanyi
jongkok. Jongkok. Teman-teman yang di rumah juga jongkok ya. Hitungan ketiga, kita lompat, sama-sama kita teriak haleluya. Teriak apa? Haleluya. Hitungan keberapa? 3. Jadi kalau belum 3 boleh lompat nggak? Belum. Oke, kita perjanjian dulu ya. Kalau belum 3 boleh lompat? Tidak boleh. Dengerin instruksinya, oke? Oke. 1,5 belum. 2,5 belum. Tidak jadi belum. Tunggu masih jongkok lagi. Itu kan tadi tidak jadi. Coba sekali lagi ya. Dari 1 lagi ya. Oke, Kak. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan lagi yuk.
tapi yang jawab adik-adiknya aja. Oke. Oke, siapa? Coba, yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik banget, angkat tangannya. Wah, banyak banget. Sekarang, yang kedua, siapa yang percaya kalau belum? Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekarang yang percaya kalau Tuhan Yesus baik, yang percaya kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, siapa yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus? Oke, yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus, sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk setiap untuk setiap kebaikan-Mu kebaikan-Mu di dalam di dalam hidup kami. hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan karena Engkau karena Engkau adalah adalah Tuhan Tuhan yang begitu yang begitu menyayangi kami. menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu karena kasih-Mu bagi kami. bagi kami. Sekarang sama-sama angkat kedua tangannya. Kita sama-sama mau berterima kasih sama Tuhan Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan rasa syukur kita untuk semua kebaikan Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
berkat kemurahan-Nya. Berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Sebentar kita mau masuk ke perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah bisa persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Sudah semua? Oke. Yuk, aku mau ajak kita semua, kita mau perjamuan kudus. Jangan ada lagi yang bercanda sama teman di kiri dan kanannya. Yuk sama-sama kita hadap ke depan. Kita mau mengingat kematian Tuhan Yesus buat kalian, buat aku. Yuk sama-sama kita angkat rotinya dulu. Rotinya dulu kita angkat, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu, kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Sudah semua? Yang sudah yuk. Sama-sama kita angkat anggurnya, ikutin aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang Kau berikan di atas kayu salib, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum.
Bagi teman-teman yang nggak bisa bukain, boleh minta tolong kakak-kakaknya ya untuk bukain. Dan bagi teman-teman yang sudah, sampahnya boleh dikasih ke kakak-kakaknya. Kalau sudah, kita sama-sama mau berdoa yuk. Aku ajak teman-teman semua yang di sini dan yang di rumah, kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Coba sebelum mulai aku mau tes dulu nih suaranya. Coba ya. Kalau aku bilang Keris Kids. Wah, kurang semangat nih. Yang belakang belum kedengaran suaranya. Coba, aku mau dengar semua dari yang depan dan yang belakang. Coba, Keris Kids. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Nah, adik-adik. Coba, aku mau tanya sebelum kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya, masih ada inget gak tema gereja kita tahun ini? The Year of Divine Restoration ya, boleh Kak ditampilin slide ya. Nah, dimana kita percaya apapun milik kita yang pernah hilang, Tuhan Yesus pasti memulihkan. Kita udah belajar dari beberapa minggu yang lalu ya, dari bulan Januari. Nah, coba adik-adik, aku mau tanya. Kan kita udah belajar nih tentang divine restoration. Pertanyaannya, apakah kamu percaya kamu akan menerima pemulihan dari Tuhan? Yang percaya coba aku mau dengar, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi aku tanya ya. Apa kamu percaya kamu akan menerima pemulihan dari Tuhan? Amin. Nah, adik-adik, aku mau share sesuatu nih. Coba boleh Kak next slide ya. Nah, ini tulisannya apa? Iman. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman. Nah, apa sih itu iman? Jadi adik-adik, nih aku mau ceritain nih. Ketika kamu menaruh kepercayaan kamu kepada Tuhan yang begitu mengasihi kamu, itu namanya adalah apa? Iman. Nah, tapi adik-adik gimana sih cara iman bekerja? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara iman bekerja. Kalian siap? Coba yang siap kita sama-sama katakan Grace, Grace, Grace. Oke, boleh next slide ya Kak. 2 Korintus 4 ayat 13. Aku bacain ya. Yuk, semua sama-sama kita simak ke depan. Yang matanya masih di bawah lihat buku, yang masih lihat kiri kanan. Yuk, semua kita lihat ke depan. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Nah, coba adik-adik, kita sama-sama baca bagian yang di bold, oke? 1, 2, 3. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Oke. Jadi bagaimana iman bekerja? Ada yang bisa jawab? Dari ayat ini? Cluenya di ayat ini. Oke. Kalau yang belum bisa jawab gak apa-apa, aku kasih tahu. Jadi adik-adik yuk semua, eyes on me. Kita sama-sama konsentrasi. Jadi bagaimana iman bekerja? Iman bekerja kalau kita belajar di ayat ini adalah ketika kita percaya kita berkata-kata.
Jadi adik-adik kita percaya di dalam hati kita dan kita memperkatakan apa yang kita percaya, amin. Nah, contohnya seperti apa? Jadi hari ini kita mau belajar dari sebuah cerita di Alkitab. Nah, kalian pasti pada tahu tokohnya. Coba, ada yang ingat Abraham? Ada yang ingat, boleh angkat tangan? Oke, udah pernah dengar ya tentang Abraham ya. Hari ini kita akan belajar tentang iman, aku percaya sebab itu aku berkata-kata dari cerita Abraham. Nah, sebelum namanya menjadi Abraham, ada yang ingat nggak namanya siapa? Abraham ya. Jadi nama Abraham sebelum menjadi Abraham adalah Abram. Nah adik-adik, masih ada yang ingat nggak janji Tuhan kepada Abram dan Sarai istrinya? Bahwa Tuhan janjiin apa? Tuhan menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan memiliki banyak sekali keturunan dan melalui keturunan mereka bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. Amin. Nah, tapi adik-adik coba aku mau tanya. Ketika Tuhan berjanji itu apakah anaknya langsung lahir? Enggak ya. Ada yang ingat enggak kira-kira berapa lama Abraham dan Sarah menunggu untuk Ishak lahir? Selama 25 tahun. Jadi ketika Tuhan memberikan janji bahwa Abraham dan Sarah atau sebelumnya nama mereka adalah siapa tadi? Abram dan Sarai ya. Jadi ketika Tuhan janji kepada Abram dan Sarai bahwa mereka akan punya anak, mereka menunggu selama 25 tahun. Nah, kita akan melihat cerita di mana Tuhan memberikan janji kepada mereka dan Tuhan memberikan penglihatan kepada Abraham. Oke? Kalian siap? Siap. Oke, boleh Kak tampilin gambarnya. Oke, kita jangan baca yang bawah dulu, kita lihat yang atas. Nah, coba aku menanya, di sini gambar yang di atas itu gambar Abraham atau Abram ya, waktu itu namanya masih Abram ya. Abram lagi lihat kemana? Ke atas langit ya. Di atas langitnya ada apa? Ada apa? Bintang. Bahasa Inggrisnya bintang apa? Stars ya. Nah, jadi adik-adik, pada waktu itu Allah membawa Abram keluar. Pada waktu itu Abram disuruh, oke, kira-kira gini. Abram, coba kamu ikut aku. Terus kamu lihat ke langit. Wah, di langit tadi penuh apa? Penuh bintang. Dan apa yang Allah suruh Abram untuk lakukan? Allah menyuruh Abram untuk melihat ke langit dan menghitung bintang. Nah, terus Allah bilang, kalau kamu dapat menghitung bintang-bintang maka itulah keturunanmu. Jadi dari sini Allah menjanjikan kepada Abram keturunannya banyak ya. Sama tadi kan Allah bilang kan, kalau kamu bisa menghitung bintang, segitu banyak juga keturunanmu. Bintang banyak nggak? Banyak ya. Nah, artinya apa? Allah berjanji kepada Abram bahwa keturunannya akan sangat banyak. Nah, coba adik-adik, eyes on me. Yuk, kita tenang lagi. Nah, coba kita sama-sama mau belajar sesuatu yang baru hari ini. Kalian tahu nggak kata menghitung bintang-bintang? Tadi kan aku sempat mention kata menghitung ya, betul ya? Menghitung bintang-bintang itu dalam bahasa aslinya ternyata bukan cuma menghitung adik-adik. Tapi bahasa aslinya adalah safar. Nah, katakan sama-sama aku safar. Safar, yang artinya apa? To recount the story, to tell the story artinya apa? Untuk menceritakan sebuah cerita. Nah, jadi apa sih yang kita bisa belajar dari ayat ini gitu ya? Coba Kak, next slide ya. Nah, Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oke, jadi di sini ditulis langit menceritakan kemuliaan Allah. Nah, pertanyaan, tadi Allah suruh Abram lihat kemana? Ke langit. Jadi sesungguhnya adik-adik, di sini yang bisa kita belajar adalah ketika Allah suruh Abram lihat ke langit, sesungguhnya Allah sedang menceritakan kemuliaannya dan memberitakan pekerjaannya di langit.
Makanya tadi kata aslinya adalah safar ya, to tell the story. Jadi sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah tadi. Nah, ketika Abram melihat, dia melihat tentang Tuhan gitu. Melihat pekerjaan tangan Tuhan dan Abram menjadi percaya. Nah, boleh next slide-nya Kak. Nah, ini ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Jadi ketika Allah menyuruh Abram untuk melihat ke langit, kemudian Abram percaya kepada Allah dan janjinya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, boleh next slide-nya Kak. Nah, kemudian setelah itu, setelah Tuhan mengisi hatinya Abraham dengan janji Tuhan, apa yang Tuhan selanjutnya lakukan? Tuhan mengubah namanya Abram menjadi siapa? Abraham. Ada yang tahu nggak artinya Abraham apa? Nah, kita baca di ayat ini. Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi adik-adik, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Jadi Tuhan mengubah namanya dan Tuhan mengubah apa yang ia katakan. Maksudnya gimana Kak? Nah, coba nih, misal kalian baru kenalan sama teman baru. Kalian akan nyebutin nama kalian nggak? Nyebutin ya. Misal aku nih, kayak halo, nama aku Christopher gitu kan. Nah, ketika Abraham misalnya nanti dia ketemu orang, dia akan berkata apa? Halo, nama aku Abraham, betul nggak? Nah, Abraham artinya apa tadi? Bapak sejumlah besar bangsa. Nah, sesungguhnya apa sih yang mau aku ceritain ke kita? Yuk semua kita lihat ke depan. Yang masih lihat ke belakang yuk kita lihat ke depan semua. Nah, sesungguhnya kenapa namanya diubah menjadi Abraham? Karena ketika dia bilang, halo nama aku Abraham, sesungguhnya dia sedang berkata, halo aku bapak segala bangsa. Jadi dia percaya, kemudian dia apa? Mengatakannya. Nah, makanya boleh next ya? Boleh next ya Kak? Kita lihat di sini, Abram, Tuhan ubah namanya menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Jadi mereka pertama Tuhan isi dulu hati mereka dengan janji Tuhan, kemudian mereka percaya dan setelah mereka percaya mereka mengatakannya. Dan kemudian adik-adik ketika mereka mengatakannya, apakah mereka langsung menerima Ishak? Apakah Ishak langsung lahir? Belum ya. Mereka masih menunggu. Tetapi mereka terus percaya dan mengatakannya. Nah, boleh next slide-nya Kak. Nah, semua ayo, eyes on me. Ayo. Nah, coba aku mau ada satu orang yang mau bacain di depan boleh? Ada yang mau bersedia? Mau bacain? Ada yang mau? Boleh? Oke. Boleh maju bacain ke depan? Oke. Yuk, bacain ini ya. Bacain buat teman-teman ya. Iman. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Oke, thank you. Kita kasih tepuk tangan nih buat teman kita, Elaine. Oke, jadi di sini apa? Iman. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi adik-adik, tadi kita udah belajar dari cerita Abraham ya. Pertama, Tuhan taruh dulu janji Tuhan di hati Abraham atau pada saat itu namanya Abram. Kemudian setelah itu apa? Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham. Sehingga Tuhan juga mengubah perkataannya. Jadi ketika dia memperkenalkan namanya, dia menyebut dirinya tadi apa? Arti Abraham? Bapak segala bangsa. Nah, di sini kita bisa belajar adik-adik iman. Ayo. Ayo, jangan ada lagi suara. Kita lihat ke depan dulu. Nah, iman, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi adik-adik, ketika kita mendengar janji Tuhan, kita simpan di dalam hati kita. Dan kemudian
Apa yang kita lakukan setelahnya? Kita percaya dan kita berkata-kata. Maka kita percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Dan akhirnya benar, setelah mereka menunggu, akhirnya anaknya Abraham dan Sarah yang bernama siapa anaknya? Ishak lahir buat mereka. Nah, pemulihan terjadi buat mereka. Nah, boleh Kak next slide-nya. Misal nih, nah coba aku mau nanya, yang di sebelah sini apa gambarnya? Anaknya kenapa? Sakit ya? Nah, dari cerita hari ini kita udah belajar adik-adik. Kalau misal kita sakit nih, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya karena Engkau sudah menanggung semua penyakitku di atas kayu salib, hari ini aku bisa sehat. Sekalipun kita lagi merasa sakit, kita perkatakan dan kita percaya, maka kita pasti akan menjadi sehat ya. Ini sakit, kemudian ini apa? Perkatakan ya. Perkatakan, kita percaya, kita perkatakan, maka kita akan menjadi sehat. Sama kayak tadi Abraham ya. Walaupun dia ketika dia mengatakan namanya Bapa segala bangsa, ketika dia mengatakan namanya Abraham, dia udah punya anak belum? Belum ya. Tetapi dia percaya kepada apa yang Tuhan janjikan kepada dia dan dia percaya dan perkatakan. Maka lahirlah buat Abraham siapa tadi? Ishak. Nah, jadi boleh Kak kembali ke slide sebelum ini. Jadi hari ini apapun yang kalian mau lihat dalam hidup kalian, misalnya tadi yang sakit atau mungkin misal kalian yang di sini siapa yang pernah merasa takut? Ada yang pernah merasa takut? Kalau lagi merasa takut, ingat janji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Kita percaya Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita dan kita perkatakan. Maka kita percaya hal baik pasti terjadi. Amin. Amin. Yuk, semua kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar Tuhan. Kami mau percaya dan kami mau mengatakan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memulihkan kami dan akan menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Yeah, thank you Kak Kris. Thank you Kak Kris. Yeay, Ibadah kita udah selesai. Nah, adik-adiknya boleh duduk dulu, nanti baru setelah ini bisa menuju ke ruangan kelasnya masing-masing ya untuk mengerjakan Iya. activitiesnya. Oke deh, buat adik-adik yang di rumah juga jangan lupa untuk kerjain activitiesnya. Dan kalau misalnya udah selesai, disubmit ke kakak-kakak Carry Kids-nya ya. Oke deh, sekarang kita biarin adik-adiknya kerjain dulu kali ya Kak ya. Oke deh, adik-adik yang di rumah selamat mengerjakan. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu.